Shalom semuanya, jumpa kembali dengan program GAB Daat, program ibadah online. Hari ini saya akan berikan tema yang membuat kita sangat ingin sekali mengerti kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah Aku Butuh Cinta. Semuanya saudaraku, manusia membutuhkan cinta. Di malam hari ini saya akan memberikan pengertian bagaimana sih cinta kita itu kepada Tuhan. Makanya ini saya berikan tema Aku Butuh Cinta. Saya pakai konsep berpikir tentang hubungan anak dan orang tua. Secara teologianya hubungan antara anak dan Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, ayo hari ini juga apa yang menjadikan dirimu menjauh dari Tuhan, fokuskan untuk mendengar kebenaran firman ini. Supaya apa? Supaya Anda mengerti bahwa Tuhan itu memiliki cinta dan cinta Tuhan itu ada untuk Anda. Contohnya begini, mungkin Anda berpikir bahwa engkau tidak membutuhkan cinta orang tuamu. Anda berpikir salah. Setiap anak yang tahu diri pasti membutuhkan cinta orang tuanya. Dan ingat saudaraku, orang tua tidak pernah melihat bagaimana kondisi anaknya, bagaimana keadaan anaknya. Orang tua selalu memberikan cintanya kepada anaknya. Tetapi terkadang anak ogah-ogahan sama orang tua. Tetapi terkadang anak tidak tahu diri kepada orang tua. Ingat, siapapun diri Anda saat ini, berbaktilah kepada orang tua. Datanglah kepada orang tua. Apapun yang engkau alami, dengar, orang tua Anda ingin selalu mencurahkan cintanya. Mungkin Anda berpikir, Pak, aku sudah jauh dari orang tua. Mungkin Anda berpikir, Pak, aku telah berbuat jahat kepada orang tua. Dengar saudaraku, orang tua Anda tidak pernah memandang keburukan Anda. Karena orang tua Anda memiliki cinta yang benar-benar cinta kepada Anda. Demikian juga Tuhan. Tuhan memiliki cinta yang luar biasa kepada Anda. Anda saat ini mungkin berpikir, aku sudah lama meninggalkan Tuhan. Aku sudah berbuat buruk kepada Tuhan. Aku sudah lupa akan cinta kasih Tuhan kepadaku. Tetapi dengar saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tetap cinta kepadamu. Ingat, saudara semuanya adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ingat, Anda adalah anak-anak Allah. Anda memiliki Allah yang mengasihimu. Anda memiliki Allah yang mencintaimu. Seberapa buruk jalan hidupmu, seberapa buruk engkau lama meninggalkan Tuhan, dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tetap cinta kepada dirimu. Mungkin Anda berpikir, aku sudah terlalu jahat, Pak. Aku sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan. Adakah Tuhan itu memberikan aku pengampunan, Pak? Adakah Tuhan itu mencurahkan kasih-Nya kembali kepada aku, Pak? Aku menyadari bahwa aku ini anak Allah. Aku menyadari bahwa aku ini milik Allah. Tetapi sudah lama aku meninggalkan Tuhan. Apa ada pengampunan bagiku, Pak? Dengar saudaraku, siapapun engkau, apapun keadaan, Tuhan tetap menerima engkau. Ayo kita buka ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian dikatakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka dengar saudaraku, Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah bukti cinta Tuhan. Tuhan tidak menolak engkau saat engkau datang di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan dan memohon pengampunan. Kejahatan apapun yang pernah engkau perbuat, dengar, hari ini ada pengampunan bagimu. Datanglah kepada Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan hari ini. Selagi engkau memiliki waktu, selagi engkau memiliki napas, mari terbuka pengampunan bagimu. Mari terbuka tangan Tuhan bagimu untuk memelukmu. Saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mencintaimu. Tuhan Yesus sangat ingin memeluk. Saya pakai contoh malam hari ini tentang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud artinya adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dengar saudaraku, Daud pernah berbuat salah. Daud pernah melakukan keburukan atau kejahatan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan tiru. Sikap apa sih yang dimiliki oleh Daud sehingga Tuhan itu berkenan kembali menerima Daud? Kita belajar. Memang Tuhan tidak membutuhkan sikapmu. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan tetap mengasihimu. Tetapi dengar, kita ini manusia yang beretika. Kita punya etika dong. Bagaimana caranya supaya datang kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengambil hati Tuhan sehingga kita tetap dicintai oleh Tuhan? Ini yang akan saya jelaskan kepada Anda. Daud pernah berbuat salah. Daud pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan Daud telah melakukan kejahatan. Kesalahan apa sih yang dilakukan oleh Daud? Ayo kita buka yuk. Kita buka Mazmur pasal 51. Kita akan mengerti apa sih yang dilakukan oleh Daud. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Dengar, ini kesalahannya Daud. Daud menghampiri Betseba. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Jelas sekali saudaraku, Daud melakukan pelanggaran. Keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ke-16 sebagai penutup. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Dengar saudaraku, kesalahan Daud. Daud sudah menghampiri Betseba dan kesalahannya selanjutnya Daud membunuh suami Betseba yaitu Uria. Inilah pengakuan Daud. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Daud pernah melakukan kejahatan. Daud pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi dengar saudaraku, Daud tetap membutuhkan cinta Tuhan. Daud tidak bisa hidup seorang diri tanpa Tuhan di dalam dirinya. Nah, di sini saya akan membawa Anda. Apa sih yang diperbuat Daud? Sikap apa yang dimiliki Daud? Etika apa yang dimiliki Daud sehingga Tuhan kembali berkenan kepada Daud? Jawabannya cuma satu.
miliki kerendahan hati. Satu saja. Konsep berpikir ini taruh di dalam hatimu. Ayo buat dirimu untuk merendahkan hati. Mungkin Anda berpikir, aku orang mampu, Pak. Aku orang kaya raya, Pak. Aku orang yang sangat melimpah ruah akan harta. Tetapi dengar saudaraku, apapun keadaanmu, engkau tetap butuh cinta Tuhan. Saya berikan konsep ini supaya Anda menyadari. Mungkin engkau saat ini mulai sombong atau memang sudah sombong. Tetapi dengar, kalau engkau membutuhkan cinta Tuhan, miliki kerendahan hati. Siapa Anda dan saya? Kita manusia, nggak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Mungkin Anda berpikir saat ini juga, aku takut Pak sama Tuhan. Soalnya aku sudah melakukan keburukan. Soalnya aku sudah melakukan kejahatan. Aku takut Tuhan tidak berkenan, Pak. Aku takut Tuhan menghukumku, Pak. Tapi dengar, ketika engkau belajar untuk datang kepada Tuhan, ketika engkau belajar dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan, ingat, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala kesalahan. Dan dia akan memeluk. Dan dia akan mencurahkan kasih-Mu dalam hidup. Ayo belajar. Belajar saat ini. Belajar. Berikan dirimu untuk Tuhan. Penuhkan hatimu dengan keadaan yang betul-betul rendah. Kita hidup butuh cinta Tuhan. Kita butuh kasih sayang Tuhan. Kita butuh pelukan Tuhan. Kita butuh jamahan Tuhan. Hari ini, ketika engkau sudah melakukan kebaikan-kebaikan dan merubahkan dirimu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hatimu, percayalah, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan pasti memberikan pemulihan dalam hidupmu. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau terbeban berat, mungkin masalahmu sangat membebani hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku butuh cinta-Mu Tuhan. Dengar, Tuhan mengasihi. Rendahkan hati. Sehebat-hebatnya manusia tetap butuh cinta Tuhan. Daud butuh cinta Tuhan. Daud seorang raja, seorang yang luar biasa memimpin kerajaan di Israel dan Yehuda. Tapi Daud tetap butuh cinta Tuhan. Bagaimana dengan Anda, saudaraku? Bagaimana? Apakah engkau masih mengkakukan dirimu? Apakah engkau masih tidak respect akan panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana? Apakah engkau malam hari ini menyadari bahwa Anda memang butuh cinta Tuhan? Puji Tuhan. Ada berkat untuk Anda. Ada berkat untuk Anda. Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo kita lihat, di mana sih letaknya Daud itu kok merendahkan hatinya atau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita buka yuk. Begitu. Ya, jadi saya kurang banter. Ini kurang banter. Oh jadi gitu. Oh jadi di standar stabil gitu aja.
Siap. Ya enggak apa-apa ya. Kita kan belajar. Aku terima kasih ya. Apa dimulai pertama apa disambung? Oh gitu. Sambung lagi ya. Oke. Saudaraku yang terkasih, di mana sih letaknya Daud itu? Kok Daud itu bisa diperkenan oleh Tuhan? Ini saya kasih tahu. Daud itu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ayo kita buka yuk, supaya jelas bahwa Daud itu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ingat ya, Daud itu seorang raja loh. Seorang yang betul-betul dikasihi Tuhan. Dan Daud pernah melakukan kesalahan. Dan karena kesalahan, Daud merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Daud punya sikap merendahkan hati. Nah, Anda juga, kalau Anda memang pernah berbuat salah, atau Anda mungkin sudah jauh dari Tuhan, dan ingin kembali kepada Tuhan, dan Anda masih berprasangka buruk terhadap Tuhan, buang. Tuhan selalu menerima Anda. Tuhan selalu mengampuni Anda ketika engkau datang kepada Tuhan membawa segala kesalahanmu. Belajar rendah hati itu kuncinya untuk bisa menerima cinta Tuhan. Mazmur pasal 23. Ini sudah ayat yang terkenal. Disinilah kita akan ketemu dan akan tahu bahwa Daud itu merendahkan hatinya. Ayat pertama, dengar saudaraku, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah letaknya. Tuhan dijadikan Daud sebagai gembalanya. Dan kalau Tuhan itu gembalanya, Daud ini siapa saudaraku? Daud ini adalah dombanya. Inilah letak kerendahan hati Daud. Daud seorang raja, tapi Daud memposisikan dirinya sebagai domba. Dan Daud memposisikan Tuhan sebagai gembalanya. Ini sikap kerendahan hati Daud. Meskipun Daud seorang yang diberkati Tuhan. Meskipun Daud seorang raja, tetapi dengar, Daud memposisikan dirinya sebagai domba. Berapa banyak Anda saat ini, ketika engkau memposisikan dirimu di hadapan Tuhan, sudahkah engkau memposisikan dirimu di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hatimu? Belajar dari Daud, saudara. Belajar dari Daud. Apapun yang engkau miliki, apapun yang ada di dalam hidupmu, ingat, ayo belajar rendah hati seperti Daud. Posisikan hatimu di hadapan Tuhan. Jadikan dirimu hamba dan jadikan Tuhan itu adalah Tuhanmu. Itu adalah sikap yang rendah hati. Karena bagaimanapun juga, cinta Tuhan sangat perlu di dalam hidup Anda dan saya. Apa yang diterima Daud? Ketika Daud memposisikan dirinya di hadapan Tuhan sebagai domba. Daud memberikan dirinya. Dan Daud menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dan Daud menyadari bahwa tujuan utama hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan tujuan utama hidupnya tinggal bersama Tuhan. Baca lagi yuk ayat yang kedua. Ini cuma sedikit ayatnya sampai 6. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun, dengar saudaraku, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pengakuan Daud. Daud butuh cinta Tuhan karena Daud menyadari bahwa semua yang ada datangnya dari Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menyadari bahwa Anda butuh cinta Tuhan? Ayo datang kepada Tuhan saat ini juga. Penuh dengan kerendahan hati katakan, Tuhan, aku butuh cinta-Mu. Dan tujuan hidup kita selanjutnya bersama dengan Tuhan. Dikatakan, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam rumah Tuhan kalau kita tidak memiliki cintanya Tuhan? Hari ini saudaraku, ayo belajar rendah hati supaya Anda memiliki cinta Tuhan dan kehidupan Anda akan selamanya bersama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Saya memberikan ini supaya Anda menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kita membutuhkan cinta Tuhan karena kita akan hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Berapa banyak Anda percaya bahwa ada pengampunan? Katakan di dalam hatimu, ya Tuhan, aku ingin datang kepadamu dengan kerendahan hati. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi Anda. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu hari ini turun atas kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak satu pun kami akan Engkau tinggalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Engkau Tuhanku yang adil, Engkau Tuhanku yang setia, Engkau Tuhanku yang selalu menerimaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu hari ini Tuhan terjamah oleh kuasa-Mu, terjamah oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Berkati Tuhan gereja GAP Daat ini Tuhan. Berkati seluruh program-programnya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.